ada Agung, Jun, Rehan. Alhamdulillah. Motivasi anak bapak semua, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim, sedangkan harta terhukum. Harta akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. Apa seksi pertemuan kita pada malam hari ini? Bab sebelumnya sudah kita lewati dan telah kita pelajari semuanya, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu perilaku yang menunjukkan iman kepada hari akhir adalah menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suuzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnuzon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas akhlak terpuji kepada diri sendiri. Udah paham anak-anak bapak semuanya? Di bab 2 yang akan kita mulai pada malam hari ini, akhlak terpuji kepada diri sendiri, kelas 9 semester 1 atau semester genap. Berilmu, kerja keras dan kreatif. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang satu, berilmu. Udah paham anak bapak semuanya? Terima kasih. Tujuan kita mempelajari anak-anak bapak semuanya, satu, dapat nanti menjelaskan pengertian berilmu. Dua, anak bapak nanti dapat menunjukkan dalil tentang berilmu itu apa dalilnya dan Quran surat apa, ayat berapa. Tiga, anak bapak nanti dapat mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri berilmu. Orang yang berilmu itu apa bentuk dan kemana tanda-tanda orang berilmu itu. Yang keempat, anak bapak nanti bisa menganalisis cara-cara membiasakan diri berilmu. Seterusnya anak bapak nanti dapat mengidentifikasi perilaku berilmu. Perilaku tingkah kita yang berilmu itu bagaimana. Yang keenam, anak bapak nanti menganalisis dampak positif berilmu itu apa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, anak bapak nanti dapat menunjukkan contoh perilaku berilmu itu. Bisa. Yuk anak bapak semuanya, semangat. Kita tengok dulu dari peta konsep. Peta konsep ini ada di sini materinya: berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Udah bapak terangkan tadi, udah bapak sebutkan tadi yang kita bahas untuk ini berilmu. Anak bapak semua yang semangat dan gagah-gagah semuanya ini, amati gambar di layar ini. Nanti anak bapak nanti bisa memberi tanggapan. Ayo dilihat dulu. Ayo, siapa kira-kira yang bisa memberi tanggapan? Yang pertama siapa? Ayo, rehat dulu, tegak. Orang yang mau belajar mengaji. Oke, siapa lagi?
dan betul semuanya dalam amati gambar ini anak bapak semuanya tepat dan semuanya bagus. Perhatikan anak bapak di layar ini. Nah, amati nanti apa yang tertera di layar ini. Nanti anak bapak nanti bisa mengamati ada hubungannya dengan berilmu. Ayo anak bapak semua semangat dulu. Wah, tolong kemukakan anggapan anak bapak dengan layar tadi. Siapa yang pertama? Ayo Akil. Memiliki semangat tinggi dalam meraih cita-cita. Ayo. Pak, Yuk. seorang anak yang mempunyai sifat pantang menyerah. Oh, bagus. Ayo. Orang yang bertekad untuk mengejar cita-cita. Bagus. Ayo, yang terakhir. Orang yang mau berusaha menggapai cita-cita. Ya. Ya, kesimpulan anak bapak semuanya bagus. Atas pengamatan bapak semua itu, semua jawabannya bagus. Ayo. Berilmu, kita lanjutkan. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tekad kita mencari ilmu, menuntut ilmu terutama untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan kita menuntut ilmu itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, anak bapak semua paham? Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Dalil atau perintah berilmu itu
terdapat dalam surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ayo ketua kelas coba dibacakan ayat surat Al-A'la ayat 1 sampai 5 lengkap dengan arti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayo. Itulah tadi setelah dibacakan oleh ketua. Nah, berikutnya bentuk dan ciri-ciri orang yang berilmu. Bagaimana bentuk orang yang berilmu dan bagaimana pula ciri-cirinya. Ini ada 6 ini bentuk dan ciri-ciri orang yang berilmu. Ayo coba dibaca John Ardian Parika dibaca itu ke 6-nya itu coba bentuk dan ciri-ciri orang yang berilmu. 1. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. 2. Semakin berilmu semakin santun dalam sikap berperilaku. Iya, terus 3. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. 4. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. yuk. 5. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. 6. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Iya. Orang yang berilmu yang terutama di situ bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Apapun masalahnya nanti dia bijak dalam memutuskannya. Itu perlu kita untuk berilmu. Cara-cara atau membiasakan diri kita berilmu. Membiasakan bagaimana caranya kita berilmu itu. Ayo tolong Agung dibaca itu. 1. Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ayo. 2. Menyadari bahwa menuntut ilmu satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Ayo. 3. Memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. 4. Suka bergaul dengan orang-orang yang saling memiliki ilmu. 5. Siap mengamalkan ilmu karena Allah Ya, SWT. siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Media dan sumber pembelajaran buku Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 dan atau semester ganjil. Sumber pembelajaran yang berikutnya terima nanti link dan Bapak akan kirim lewat lokal masing-masing. Oke? Ya. Ini tanyakan pada diri sendiri, diri anak Bapak sendiri. Tolong ditanyakan tentang penerapan. Tanyakan kepada diri anak Bapak sendiri tentang penerapan. Berilah nanti tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan perilaku anak Bapak semuanya. Silakan nanti diakses linknya Bapak kirim nanti dan juga ke grup lokal kita. Ayo. Dan sekian menit kita belajar tentang berilmu. Kita breaking dulu ya. Breaking tepuk 1, 2, dan 3. Dengar Bapak dulu. Bapak akan memberi contoh. Tepuk 1. Tepuk 2. Hei. Tepuk 3. Ha. Ayo anak Bapak semuanya. Ya coba lihat dulu yang sama-sama atau satu lah ya. Coba anak Bapak tepuk 1. Dapat Jun. 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Ayo kita semua mulai dari
dengar dulu perintah Bapak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Waduh, udah apa nak rasanya? Udah ada keringat rasanya? Udah capek nak Bapak? Belum. Bagus. Ayo kita. Untuk berikutnya pembelajaran tentang berilmu, kita akan tahap diskusi. Diskusi nanti membuat kelompok diskusi udah Bapak bagikan dalam 4 orang ini nak Bapak bagi kelompoknya menjadi 2. Kelompok 1 Akil, dia yang mewakilkan nanti dari kelompok 1 Akil, dan temannya ada di sini Agung. Kelompok 2 adalah Jun Ardian Farika, perwakilan dari kelompok 2 nanti. Yang kedua ada Rehan. Siap anak Bapak? Siap. Mari kita berdiskusi. Tugas diskusi anak Bapak nanti, 1, pertanyaannya, mengapa manusia perlu berilmu? Pahami dulu. 2, seberapa penting orang berilmu? Udah paham semuanya dengan pertanyaan itu? Ayo. Langkah-langkah kita diskusi ini. Yang pertama, membagi beberapa kelompok. 2 kelompok cuma. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. 2 masing-masing kelompok mendiskusikan materi diskusi yang Bapak sampaikan tadi. Ya. 3, tulis hasil diskusi kalian dengan cara masing-masing kelompok mewakilkan 1 orang untuk membentuk kelompok baru untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 4, bagi anak Bapak yang tidak mewakili, ikut menanggapi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi diskusi. 5, simpulkan hasil diskusi ke anak Bapak semuanya yang dibacakan oleh salah satu relawan atau volunteer dari anak Bapak semua. 6, bagi yang aktif berdiskusi dan pendapat-pendapatnya bagus akan mendapat penghargaan. Penghargaan boleh dari pendidik atau dari peserta didik. Presentasi. Bapak minta dulu dari kelompok 1. Coba yang mewakili dari kelompok 1. 1. Dengan ilmu kita membedakan yang baik dan yang buruk. 2. Dengan adanya orang berilmu dapat mengajarkan atau membimbing orang yang tidak berilmu menjadi berilmu. Ya, bagus. Ada dari kelompok 2 yang mewakilinya, Jun Ardian Farika. Ayo. Orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. 2. Adanya orang berilmu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat misalkan dengan adanya teknologi. Iya, dengan adanya teknologi. Dari teman ada yang menanggapi, ada yang kurang tidak. Ayo, Agung, berdiri. Apa keutamaan berilmu? Ayo, apa keutamaan berilmu, Pak? Ya. Keutamaan orang berilmu. 1, Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang berilmu. Bagus. 2, memiliki prinsip hidup yang tegas dan terarah. Ya. 3, mampu membedakan antara benar dan salah. Ya. Udah. Bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi semangat anak Bapak. Pada malam hari ini anak Bapak tetap semangat. Ore. Kesimpulan. Pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui akhlak mulia kepada diri kita sendiri. Apa itu berilmu dan ciri-cirinya. Akhlak yang mulia merupakan salah satu indikator kekuatan iman seorang muslim. Akhlak mulia tidak hanya dilakukan pada orang lain, tapi akhlak mulia juga harus diterapkan kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama.
untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan udah paham anak bapak semuanya? Di sini ada refleksi, renungan. Renungkan anak bapak nanti hal-hal yang berikut ini. Anak bapak merenungkan. Sudahkah kalian memiliki niat serius menuntut ilmu dan menyadari bahwa berilmu sangat penting dalam kehidupan kita? Apalagi di kehidupan kita ini, teknologi yang canggih dalam IT ini, kita harus memiliki ilmu. Dua, setelah anak bapak nanti mengetahui pentingnya berilmu, masihkah anak bapak suka bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Linknya nanti bapak. Skala sikap. Dan skala sikap anak bapak nanti berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju di bawah ini. Linknya nanti akan bapak kirim melalui ruangan atau lokal nanti masing-masing. Oke? Uji kompetensi. Kompetensi anak bapak nanti akan diuji untuk jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar sampai itu 1 sampai 8 pertanyaan. Linknya nanti bapak kirim dan ke grup lokal kita masing-masing. Dan demikian untuk pada malam hari ini yang dingin banget. Pada malam hari ini kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala kesempurnaan Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengar suaranya dosen.
pedagogi Bu. Iya Bu. Jadi mau di akhir. Iya. Iya Bu. Ini baru dengar Bu. Teacher artinya guru. Iya. Iya. Center student. Siswa Bu. Lebih aktif daripada. Iya. Iya Bu. Tentang ilmu Bu. Akhlak terpuji pada diri sendiri. Kelas 9 Bu, semester ganjil semester 1. Iya. Di bab 2 tuh Bu. Bab 2. Akhlak terpuji pada diri sendiri itu ada berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif. Pada pertemuan kali ini yang saya bikin itu tentang berilmu aja Bu. Iya Bu. Sudah Pak, udah bisa kita mulai lanjutkan? Udah Bu. Oke. Ya coba lagi diulangi lagi tadi dalil kerja keras terus apa lagi yang lainnya itu? Nah, saya belum, untuk kali ini saya baru membahas tentang berilmu aja baru Bu. Tentang kerja keras, kreatif, produktif belum lagi Bu. Iya. Nah ini kan sebenarnya ujian komprehensif itu apa? Komprehensif itu kan keseluruhan. Nah, ini sebenarnya keseluruhannya sudah dikuasai sebenarnya nih. Komprehensif ya. keseluruhan. Iya. Iya, komprehensif itu keseluruhan ya. Nah, ini belum saya tanya lagi. Kalau misalnya saya tanya tentang ini tasawuf, tahu nggak Bapak? Ilmu tasawuf. Ya. Jadi kalau istilah ujian komprehensif itu sebenarnya seluruh isi modul, kemudian tambah pedagogiknya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi nanti untuk ujian apa?
Ini ada 2 kali lagi ujian nih Pak. Ujian UKIN ya, ujian kinerja itu praktek mengajar. Nah itu lebih kepada praktek mengajar saja. Nah itu nanti emang betul-betul apa namanya penerapan metode pembelajaran aktif ya, siswa lebih diaktifkan. Itu harus diperhatikan ya. RPP bahan ini perangkat pembelajaran tadi Bapak udah kirim ya. Ada Sudah, Bu. perangkat pembelajarannya RPP sudah ada. Sudah, Bu. Bahannya materi ya, materi ya. Nah, kemudian yang paling ketat itu adalah ujian pengetahuan UP ya. UP itu di akhir. Nah, itu semuanya itu ditanya ya, Pak ya. Baik itu semua modul lah itu, semua modul. Nah, jadi harus memang dikuasai dan itu sangat ketat. Jadi tidak ada peluang untuk bertanya ke siapapun. Kalau nanti terlihat ada yang membantu, nah itu nanti dikasih. Nah, jadi artinya memang langsung dicoret, tidak lulus. Jadi tidak ada kesempatan untuk minta bantuan ke siapapun, tidak ada. Nah, jadi memang waktu masih ada beberapa, mungkin di awal Januari ya ujiannya. Ya, mungkin jadi Bapak perlu ya kuasai modul terutama mapel, ya mapel dan pedagogik. Jadi mudah-mudahan apa ya lulus ya Pak. Kalau cara mengajar sebenarnya Bapak udah kuasai, ya udah senior kan. Udah berapa lama Bapak ngajar? Udah 15 tahun, Bu. Udah 15 tahun ya. Cuman kita perlu mengupdate metode aja ya. Kalau materi mungkin ya sudah ini ya sesuai apa namanya materi di sekolah. Nah, tapi metode pembelajaran itu perlu diupdate, perlu disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan terkini menggunakan teknologi. Nah, itu juga. Jadi menggunakan teknologi juga harus mau tidak mau juga harus belajar, harus dipaksakan bisa gitu. Jadi awal dibantu boleh ya mengkonekkan apa boleh, tapi ya nanti setelah itu misalnya memute-kan apa gimana kalau tidak ada suara kita sendiri apanya ya harus kita sudah tahu. Ya. Oke, Pak. Baik, terus ini baca Quran lagi, Bapak ada bawa Al-Quran? Ada. Iya, silakan buka Bapak. Al-Baqarah aja ayat 21. Ayat 21. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Wasama'a kan? والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oke, udah Pak. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Coba Bapak cari yang Bapak baca itu ilmu tajwidnya 2 saja. Bapak temukan. Ilmu tajwid. Iya. Min qablikum nun mati disambut ifah. Ifa itu ada juga namanya kan Pak? Ifa? Ya Ifa Safawi dan Ifa, nggak satu lagi nggak tahu Bu. Kalau yang ini Ifa apa nih? Yang Safawi atau nih, Hakiki? Ini Ifa Safawi. Iya.
Pasapawi atau hakiki? Oh, yang Sapawi nih, Bu. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Mm-mm. Min qablikum tuh Tadi itu juga kan? nun mati disebutkan. Nanti ada qablikum. Tadi Nun disambut. mengkob. Oh. Sekarang Nanti ini tuh kolakalan Ibu. Qablikum. yang kol-kolahnya. Kol-kolahnya kol-kolah apa itu, Pak? Oh, Kol-kolah itu kan ada yang kolakal. ada dua kol-kolah, su'ro atau kubro. Itu apa? Kubro. Itu yang sukro atau kubro? Sukro nih, Bu. Qablikum. Sukro itu artinya apa? Sukro itu artinya Nah, jadi guru agama harus tahu ya, Pak. Sukro dari kata sogir berarti kecil, artinya kol-kolahnya itu kan tidak terlalu berat ya, tidak terlalu kelihatan dia kobe gitu. Kalau yang sukro itu yang di mana letak kol-kolahnya? Kalau yang sukro, apa beda penempatannya? Kol-kolah sukro dengan kubro? Kalau sukro itu kecilkan anak apanya, Bu. Kalau sukro itu dibesarkan. Iya, tapi di mana kita tahu memposisikan, oh ini sukro, ini kubro. Dari letaknya di mana? Dari letak ininya, huruf kol-kolahnya itu, kalau misalnya dia di tengah, itu berarti apa? Kalau dia di akhir, berarti yang mana? Nah, yang mana menurut Bapak? Oh, di akhir yang kolakala yang sahir, di tengah kolakala yang Iya, yang tengah itu yang tengah tadi kan, likum itu kan di tengah dia hurufnya. iya, Nah, berarti dia sukro, jadi tidak terlalu berat, berat. bunyi kol-kolahnya sukro kecil dia likum gitu ya, likum. Kolakala Nah, tapi kalau dia di ujung huruf kol-kolahnya itu, maka dia agak berat. Nah, misalnya kan ahad gitu, mi'ad, ahad, d-nya ahad. Nah, huruf kol-kolah itu tahu? Tahu, Bu. Nah, apanya? Ko, Nah, ja, baja. Sebenarnya itu bukan huruf tuh baja. Coba huruf-huruf. Kalau itu sudah dibarisi itu. Dol. Hah? Jangan dibaca ko, tapi kof ya. Kof ya. Kalau yang pakai koba itu tuh generasi apa itu ikro itu, Pak. Kayaknya Bapak nggak generasi ikro lah. Iya kan? Iya. Iya. Ya, kalau yang anak-anak ikro emang banyak yang tidak kenal huruf. Tapi kalau yang apa namanya metode Ba'dadiyah atau yang apa itu kan kita kenal huruf. Iya. Huruf ba, kalau singkatannya itu kotbun jadid ya, kotbun jadid atau bisa baju di toko. Nanti bisa juga singkatannya. Kalau baju di toko berarti huruf ba, huruf jim, ya, huruf dal, to, dan kof. Iya, ya. Boleh disingkat baju di toko. Itu huruf kol-kolah ya, Pak. Baju di toko. Di toko. Iya, maksudnya ya toko. jim, jangan baja. Jim. Oke, udah ya Pak ya. Berarti harus lebih ini lagi lah ya tajwidnya. Ya, kalau bacaannya tadi saya lihat udah bagus, cuman ya tajwid karena juga guru agama loh ya, guru agama tempat orang bertanya nanti gitu.
Insya Allah. Oke. Ya, terus sekarang menulis lagi. Menulis, Bapak siapkan kertas. Ada? Ada kertas. Ya. Ya. Al-Qur'annya ditutup ya, Pak. Al-Qur'annya ditutup, jangan Iya. dibuka. Yang ditulis cuma 2 ayat dari surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu aja. Silakan Bapak tulis. Birabbin nas, malikin nas. Ya, coba agak dekatkan lagi, angkat dikit lagi, Pak. Nggak kelihatan, nggak pas di layarnya. Belum, agak ke atas layar. Nah, nggak kelihatan, saya nggak kelihatan. Coba ditegakkan seperti ini nggak? Kalau seperti ini bisa nggak kelihatan ya? Nah, gini, coba gini. Nah. Ini nggak ada, saya nggak terbaca itu, nggak ada tulisannya. Nah, ada, sedikit lagi. Bapak bisa kan lihat nanti tampilannya di layar tuh Bapak bisa lihat. Coba. Coba, saya nggak bisa lihat. Iya. Ke kanan sedikit lagi, ke kanan. Bawa ke kanan lagi. Ke atas sedikit. Ke atas sedikit, ke kanan lagi. Ke kanan, iya. Qul a'udzu birabbin nas ya, malikin nas. Oke, Bapak. Saya udah bisa lihat. Nanti di foto juga. Di foto kirim ke saya ya, di Japri ya, Pak. Ya, nanti aja nggak apa-apa, nanti di Japri ke saya. Bapak ini apa namanya? Latar belakang pendidikannya dulu dari SMP atau MTS atau pesantren atau dari aliyah? SMP saya, Bu. Dari SMP ya. habis itu aliyah. Aliyah. Iya. Oh, aliyah. Oh, ada aliyah juga. Kuliah apanya? Perguruan tingginya? Di Stay Tamat Al-Azhar, Bu. IAIN. Iya. Al-Azhar di? Pekanbaru, Bu. Oh, Pekanbaru. Ini Bapak tinggal di mana sekarang nih? Di Teluk Kuantan, Bu. Kuansing. Oh, Kuansing, tapi Lubuk Jambi. Al-Azhar ini kan Jambi. Al-Azhar yang punya Bu Maimanah ya? Iya. Oke. MDA dulu ada MDA, Pak? MDA enggak ada. Nggak ada ya? Jadi belajar huruf Arabnya itu waktu aliyah ya? Waktu di aliyah belajar huruf Arab, Bu, di aliyah. Huruf Arab ya? Di aliyah itu udah tinggi tuh Pak, langsung bahasa Arab. Iya, juga kita pernah jurusan agama, kalau dulu di aliyah. Aliyahnya masih di Taluk ya? Aliyahnya di Pekanbaru, Bu, Man 1, Bu.
Oh, mana satu. Iya. Udah bagus itu, Pak. Nah, itu tulisan Arabnya saya lihat kayaknya salah semua gitu. Iya. Nanti Bapak coba ya, Pak. Lihat ya, cek bisa dicek di Al-Qur'an, tapi itu Iya. apa? Karena saya udah lihat itu tetap Bapak kirim ke saya ya, yang itu. Jadi kalau baca Al-Qur'annya tadi Bapak udah bagus baca Al-Qur'annya. Tajwid aja tinggal beberapa yang perlu didalami kan. Kalau bacanya udah bagus, tapi menulisnya itu perlu ini juga ya, apa namanya, keterampilan juga. Bagaimana kalau penyebutannya misalnya kul gitu. Nah, kul itu bagaimana menulisnya? Kul ada kof dan lam ya. Lam. Nah, kof itu bisa nggak sambung dengan lamnya? Nah, itu Bisa. memang keterampilan menulis gitu. Ya. Nah, Iya. kul itu satu kata. A, o. Nah, ada wawunya lagi. Zazu Kul. gitu ya. Ya. Jadi memang apa namanya terus walaupun sudah jadi guru terus belajar, misalnya Al-Fatihah. Nah, itu kita bisa juga latihan sendiri tuh Iya. menulis Al-Fatihah ya apa namanya ya, jangan ada yang salah gitu. Oke Pak, itu aja ya Pak. Terus semangat. Iya, Bu. Mudah-mudahan lulus ya sampai akhir. Ya, kami memang tidak bisa membantu sampai akhir, tapi kalau yang tahap-tahap seperti ini kami usahakan maksimalkan sebisanya ya. Nah, kami Iya, Bu. akan bantu sebisanya, tapi tetap Bapak Ibu di tahap berikutnya berjuang lagi. Karena semakin ke akhir tuh semakin agak ini Pak, berat ya. Nah, karena penilaian dan ininya juga semakin ketat dia. Apalagi di UP itu sama sekali tidak ada yang bisa membantu, sama sekali tidak bisa. Ya, hanya diri sendiri ya, hanya diri sendiri di sana. Oke, Iya. demikian saja ya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Ya, demikian. Semoga tambah semangat lagi ya, Bapak ya. Ya, terima Ya, oke. kasih banyak, Bu. Oh ya, oke. Ya, Baik, sehat. demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nanti itu recordingnya dibiarkan dulu ya, direkam itu kan. Nanti kalau saya minta nanti Bapak simpan aja dulu rekamannya itu ya, rekaman Zoom-nya ini Pak, rekaman Rekaman Zoom. Zoom-nya Bapak simpan aja dulu. Nanti kalau misalnya panitia minta atau apa nanti saya minta ke Bapak. Iya. Oke, Pak ya, saya live ya, izin ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Aduh.